Bab 043. Setelah permainan selesai, anak-anak mulai menikmati makanan yang disiapkan, dan pastinya disukai oleh anak-anak. Saat Stephen sedang mengambil makanan, beberapa anak perempuan mendatangi Stephen. "Om ganteng," panggil salah satu anak. "Iya cantik?" tanya Stephen. "Om ganteng, nanti besar nikah dengan aku mau?" tanya bocah tersebut. "Mimpi aku semalam, sekalinya didekati perempuan, mana bocah cilik gini nasib-nasib," monolog Stephen. Sepanjang acara Stephen terus diikuti oleh beberapa orang anak perempuan. Hingga acara selesai dan pemberian hampers kepada anak-anak yang berupa mainan serta pemenang permainan juga mendapat hadiah sesuai yang dijanjikan oleh Amar, dan sesuai dengan janji Opa Aris memberikan donasi di beberapa panti asuhan. 26. Senyuman tidak pernah pudar dari bibir mungil Aurel, bahkan malam telah menjelang tetapi Aurel tetap aktif kesana kemari entah apa yang diurusnya. Keluarga Opa Danish dan Oma Rieta telah meninggalkan kediaman Aris sore tadi karena Arsyad serta anak istrinya harus kembali keluar kota di mana mereka tinggal. "Om Steph, tolong Aurel bawa kado, Aurel sekalang mau membukanya," ucap Aurel minta tolong kepada Stephen. "Siap cantik, sebentar Om panggil Bi Ina untuk membantu kita," ucap Stephen. "Terima kasih Om Steph, memang baik," ucap Aurel. Lalu membawa kado dengan ukuran kecil yang awalnya disimpan di ruang tamu dipindahkan ke ruang keluarga. Saat ini hanya ada Stephen dan Aurel sedangkan yang lain masuk ke dalam kamar masing-masing sejak selesai sholat Isya. Ternyata bukan hanya Bi Inah tetapi Stephen memanggil pelayan yang lain untuk membantu, sehingga semua kado bisa berpindah tempat dengan cepat. Yang bertepatan dengan ikut bergabungnya Oma Santika, Opa Aris, Amar dan Zahra. "Tunggu, Aurel lupa, Om Steph tidak beli Aurel kado, mana kado untuk Aurel Om?" Baru saja Stephen duduk di dekat Aurel yang sudah duduk lesehan di atas karpet tebal di antara kado-kadonya tetapi, si bocah sudah meminta kadonya dari Stephen. "Hehehe, sorry Om Steph nggak tahu kamu sukanya apa sekarang. Om Steph takut kamu protes dengan kado yang akan Om Steph beri," ucap Stephen menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Om, kata Umi kita halus menerima semua pembelian Olang dan menghargainya," ucap Aurel, si cilik yang bijak. "Kalau ayah yang ulang tahun pasti ayah akan marah ke Om Stephen, ayah sudah beri dia bonus yang banyak loh, pasti Om Steph punya banyak uang. Dan Om Steph pasti tahu Aurel tidak akan menolak pemberian seseorang apalagi harganya mahal dan bermerek," ucap Amar memanas-manasi. Zahra berusaha mendidik putrinya, sementara Amar malah mengajarkan yang tidak baik. "Mas, jangan mengajar sesuatu yang tidak baik untuk putri kita," ucap Zahra. Maaf sayang," ucap Amar memeluk Zahra dari samping. Stephen yang melihatnya tersenyum bahagia, setidaknya jika ada Zahra bersama Amar maka, Stephen akan aman karena Amar takut kepada pawangnya. "Begini saja, Om Steph punya cukup uang, nanti kita belanja berdua, Aurel bisa membeli apapun yang diinginkan," ucap Stephen. "Beneran Om?" "Wah Om Steph memang keren," ucap Aurel lalu memeluk Stephen. "Auntie boleh ikut nggak Steph?" tanya Oma Santika. "Maaf Auntie, ini khusus Aurel, takutnya tabungan Stephen terkuras abis kalau Auntie ikut belanja," bercanda Stephen. 27. "Benar tuh Steph, uncel saja pusing," ucap Opa Aris. Semua orang tertawa mendengarnya, termasuk Aurel, entah mengerti atau tidak yang jelas Aurel harus ikut tertawa. "Sayang, sini bukannya Opa sudah janji akan memberikan hadiah ulang tahun untuk cucu tercantik Opa," panggil Opa Aris. Aurel berdiri lalu berjalan menuju opanya yang duduk di atas sofa. "Hadiah untuk Aurel mana Opa, kenapa tidak ada di tangan Opa?"
Minta Aurel karena Opa Aris tidak memegang apa-apa. Hadiahnya tidak bisa dibawa, jadi Opa hanya menunjukkan gambarnya saja. Opa Aris mengambil telepon genggamnya, lalu membuka galeri dan memperlihatkan sebuah bangunan yang bak istana. Opa, apa ini rumah Balbi yang besar? Tanya Aurel. Cucu Oma pintar, tapi ini adalah salah satu villa milik Opa yang akan diberikan kepada Aurel, ucap Oma Santika. Tidak heran, jika Aurel sudah mendapat hadiah villa mewah karena Opa Aris akan memberikan apapun untuk cucu pertamanya. Zahra yang mendengarnya merasa heran, memang keluarga Sultan. Terima kasih Oma, apa nanti Aurel bisa belibul ke sana? Tanya Aurel. Tentu saja, nanti ajak ayah dan Umi berlibur ke sana, ucap Opa Aris. Nanti Aurel akan ajak Om Stef juga, ucap Aurel. Stefan merasa terharu karena Aurel selalu mengingatnya, walaupun Aurel seringkali jahil tetapi Stefan tetap menyayanginya. Aurel memeluk Opa dan Omanya dan memberikan masing-masing satu kecupan. Sementara Amar hanya diam saja tidak protes dengan apa yang diberikan oleh Opa Aris dan Oma Santika di ulang tahun Aurel kali ini. Opa, Aurel pinjam, Aurel mau perlihatkan rumah Aurel kepada ayah dan Umi. Opa Aris mengangguk dan memberikan telepon genggamnya. Aurel berjalan lalu berdiri di antara Amar dan Zahra. Ayah, Umi lihat gambar rumahnya cantik Aurel suka, ucap Aurel semangat. Masya Allah nak, vilanya bagus, ucap Zahra. Iya Umi, Aurel senang telus hadiah dari ayah mana. Masa kalah dengan Opa sih? Ucap Aurel memanas-manasi. Mana mungkin ayah kalah, hadiah untuk kamu berada di depan kamu sayang, ucap Amar. Aurel melihat ke kiri dan ke kanan tetapi Aurel tidak melihat adanya hadiah. Mana? Ayah bohong, kata Umi tidak boleh bohong, ucap Aurel. Mana mungkin ayah bohong, hadiah ulang tahun Aurel adalah Umi, yang tidak ternilai harganya, bahkan ayah harus berjuang untuk mendapatkannya. Lalu Aurel mau minta apa lagi bukankah kehadiran Umi adalah kebahagiaan untuk kita, ucap Amar. 28. Jika dibilang tidak bermodal tetapi itu memang benar karena Amar menunjuk istrinya sendiri, tetapi memang betul hadiah terindah yang diberikan Allah, bukan hanya untuk Aurel tetapi untuk Amar sendiri adalah kehadiran Zahra di tengah-tengah keluarga Aris menjadi Umi dari Aurel dan istri dari Amar. Hiks, terima kasih ayah, Aurel senang karena ayah membelikan Umi Zahra yang cantik dan sayang Aurel, ucap Aurel tulus memeluk Amar dan Zahra. Membelikan? Ayah tidak membeli Umi Zahra, ayah harus berjuang merebut hati kakek dan nenek. Amar malah bercanda yang membuat Aurel kesal padahal momen haru berlangsung. Isu Umi, ayah tuh. Aurel kesal dengan ayah, adu Aurel kepada Zahra. Mas. Iya sayang maaf, putri cantik, maafkan ayah, ucap Amar yang diangguki oleh Aurel. Sayang, Umi juga punya hadiah untuk putri Umi yang cantik, ucap Zahra mengembalikan mood Aurel. Dengal tuh ayah, Aurel dapat hadiah dari Umi tapi ayah tidak dibeli, ucap Aurel. Sayang kenapa hanya Aurel yang diberi hadiah, Mas juga ingin dapat hadiah dari kamu, rengek. Amar. Ingin rasanya Stefan mual melihat kelakuan Amar, Stefan tidak tahu saja jika nanti dirinya menemukan perempuan yang sangat dicintainya maka Stefan akan bersikap sama seperti Amar. Mar, ingat umur kamu, ucap Oma Santika mengingatkan putranya. Bialin aja Umi, nanti ayah baik sendiri telus mana hadiah untuk Aurel. Tanya. Ini, Zahra mengambil sebuah kotak yang sengaja disimpan di belakang tubuhnya. Aurel buka ya Umi, ucap Aurel yang diangguki Zahra.
Alhamdulillah Aurel dapat hijab dan sebentar ada tulisan, ini ada huruf A telus huruf U ini L, ini E dan ini L, apa itu nama Aurel Umi? Tanya Aurel ingin memastikan jika cara mengejanya benar. Putri Umi memang pintar, itu namanya sengaja Umi yang sulam sendiri. Hiks terima kasih Umi, Aurel suka, ucap Aurel kembali menangis. Loh, Putri Umi kok nangis? Tanya Zahra. Aurel tel halu, ucap Aurel. Oma Aurel dapat mukena, nanti Aurel mau pakai buat sholat, ucap Aurel setelah melihat hadiah selanjutnya dari Sabra. Iya sayang, yang rajin ya ibadahnya, ucap Oma Santika. Sebentar, ini buku apa Umi? Aurel belum bisa baca baru belajar huruf, ucap Aurel. Ini namanya buku Iqra, nanti Umi yang ajar, sampai Aurel bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ucap Zahra. Aurel nanti mau seperti Umi, yang suaranya bagus, ucap Aurel. Amar rasanya sudah tidak dapat berkedip menatap istrinya yang sudah seperti bidadari yang memang sengaja diturunkan oleh Allah untuk keluarganya. Amar kadang berpikir kebaikan apa yang pernah dirinya lakukan sampai mendapat istri dan ibu untuk anak-anaknya yang sesempurna Zahra. Tanpa terasa air mata Amar menetes, segera Amar menyekanya karena takut jangan sampai Stephen melihatnya menangis. 29. Aurel kembali bergabung bersama dengan Stephen untuk membuka kado-kadonya. Hadiah didapat oleh Aurel dari teman-temannya kebanyakan adalah perlengkapan sekolah. Sebenarnya Zahra ingin membantu putrinya untuk membuka kado tetapi Amar malah menahannya karena tak ingin Zahra kecapean lagi pula Amar pikir sudah ada Stephen. Saat semua orang sedang memperhatikan Aurel yang semangat membuka kado, telepon genggam Zahra berdering, dan ternyata itu adalah panggilan video dari Yoga. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, Pak jawab Zahra karena yang dilihatnya di layar telepon adalah wajah orang tuanya. Di mana nak Amar? Tanya Pak Gading. Ini Amar Pak, Bapak dan Ibu apa kabar? Tanya Amar memperlihatkan wajahnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sehat, ucap Pak Gading. Di mana si cantik? Tanya Bu Imah. Aurel yang tahu jika yang dimaksud oleh Bu Imah adalah dirinya, Aurel menghampiri Zahra dan Amar kemudian duduk di antara keduanya. Halo nenek, halo kakek Aurel yang cantik di sini, ucap Aurel semangat. Bahkan di layar telepon sudah penuh dengan wajah cubinya. Cantiknya nenek dan kakek, selamat ulang tahun cucu nenek. Maaf kami tidak bisa ke sana karena rumah sedang direnovasi dan kakek juga harus mengurus panen kopi, ucap Bu Imah. Memang setelah Amar resmi menikah dengan Zahra, Amar merenovasi rumah mertuanya. Awalnya Pak Gading menolak tetapi Amar tetap memaksa. Terima kasih, tapi nanti kakek dan nenek ke sini kan? Tanya Aurel. Insya Allah. 1 minggu sebelum resepsi pernikahan ayah dan uminya Aurel kami akan ke sana, ucap Pak Gading. Asyik, Aurel akan tunggu kalena Aurel sudah lindu dengan kakek dan nenek, tunggu di mana Om Yoga? Tanya Aurel yang tidak melihat adik dari Zahra. Om di sini cantik, Pak Gading mengarahkan teleponnya ke arah Yoga. Om Yoga, Aurel lindu, nanti ikut ke Jakarta ya. Ayah sudah beli motor baru, Aurel seling diajak jalan sama ayah atau Om Steph. Nanti kalau Om Yoga datang ke sini Aurel ajak keliling naik motor tetapi Om Yoga yang bawa motor kalena Aurel masih kecil belum bisa mengendalai motor untuk bonceng Om Yoga, ucap Aurel cerewet. Iya cantik Om akan ke sana nanti bersama kakek dan nenek, tapi Om maunya dibonceng Aurel bagaimana dong? Ucapan Yoga sontak membuat Aurel bingung, bagaimana caranya Aurel membonceng Yoga.
Kalau begitu nanti Aurel bonceng pakai sepeda saja ya Om Yoga, ucap Aurel memberikan ide. Amar dan Stephen berusaha keras untuk menyembunyikan tawanya. Aurel ada-ada saja, sepedanya ukuran kecil bahkan masih menggunakan 3 roda di ban belakang sebagai penyeimbang, bisa-bisa sepedanya penyok. 30. Dinaiki oleh Yoga. Cantik kakek dan nenek mau tunjukin sesuatu, ucap Pak Gading kembali mengambil alih telepon dari Yoga. Apa kakek Aurel jadi penasaran? Apelu Aurel tutup mata. Bial supplies, tanya Aurel semangat. Tidak perlu cantik, tunggu sebentar ucap Pak Gading. Yoga, jadikan kamera belakang, ucap Pak Gading yang segera dilakukan oleh Yoga. Amar, Zahra dan Aurel bisa melihat keadaan di rumah orang tua Zahra, hingga Pak Gading membuka salah satu kamar yang masih proses pengerjaan. Ini akan jadi kamar Aurel kalau berkunjung kemari, apa Aurel suka? Tanya Pak Gading. Wah, Aurel suka, terima kasih kakek, ucap Aurel bahagia. Amar memang memerintahkan orang kepercayaannya untuk mengatur perbaikan ruang orang tua Zahra termasuk perluasan dengan menambahkan kamar dan satu lagi yaitu harus ada kamar mandi di dalam rumah. Cukup lama Aurel berbicara dengan orang tua Zahra dan Yoga, ternyata mereka juga telah menyiapkan kado untuk Aurel, dan akan mereka bawa saat berkunjung ke kediaman Aris. Kini Aurel kembali untuk membuka kado hingga semua kado dibuka kecuali satu kado yang memang sejak tadi dipegang Aurel. Kenapa itu tidak dibuka? Tanya Stephen. No, ini dari Kyle biar Aurel buka sendiri saja, nanti Om Steph ngintip, ucap Aurel memeluk kado dari Kyle. Cie, Aurel dapat kado spesial. Mar lihat tuh Aurel sembunyikan kado dari Kyle, ucap Stephen menggoda. Aurel. Umi, Aurel berlari dan memeluk Zahra karena malu. Kenapa anak gue seperti orang yang sedang jatuh cinta? Aduh, ini nggak bisa dibiarin, monolog Amar. Pikiran Amar ada-ada saja mana mungkin anak sesuai Aurel sudah mengenal jatuh cinta yang ada itu ayahnya Aurel yang cinta akut ke uminya Aurel. Umi Aurel malu. Cicit Aurel di pelukan Zahra. Sudah tidak apa-apa nanti kita buka kadonya di kamar Aurel, sekarang ayo kita ke kamar ini waktunya Aurel tidur, tapi Aurel ucapin terima kasih dulu sama Om Steph karena telah membantu Aurel, jika Zahra berbicara kepada Aurel menaka Amar yang akan meleleh mendengar suara lembut dan penuh kasih sayang istrinya. Aurel mengurai pelukannya dan kembali mendatangi Stephen. Terima kasih Om Steph, nanti Aurel beliin es krim tapi tunggu Aurel minta uang ke ayah dulu, ucap Aurel. Sama-sama cantik, kalau bisa minta uangnya jangan tanggung-tanggung, karena Om Steph tidak akan puas jika hanya makan satu es krim, Om baru puas jika diberi es krim beserta pabrik-pabriknya, ucap Stephen. Jika tidak ada Zahra di dekatnya Amar sudah melempar bantal sofa beserta sofanya sekalian ke wajah Stephen yang memanfaatkan Aurel. No, Om Steph halus bersyukur, dikasih satu telima jangan minta banyak-banyak. Untung ada satu daripada tidak ada, ucap Aurel bijak. Memang Aurel sudah berubah, jika dulu Aurel pasti akan mengikuti permintaan Stephen jika itu soal menghabiskan uang ayahnya. Tetapi sekarang Stephen malah dapat nasihat dari Aurel. Baiklah, ucap Stephen dengan wajah yang sengaja dibuat menyedihkan. 31. Nanti Aurel minta opa saja, biar opa yang belikan pabrik es krim nanti Om Steph yang jual es krimnya, bisik. Aurel. Memang ada-ada saja ide brilian dari otak Aurel. Zahra membawa Aurel ke dalam kamar untuk menidurkannya sementara Amar dan Stephen lanjut mengobrol sementara Opa Aris dan Oma Santika sejak tadi sudah masuk ke dalam kamar mereka.
Sepertinya putri lo suka sama anak yang bernama Kyle dan gue lihat tadi anak itu hanya ingin bermain dengan Aurel saja, ucap Stephen. Gue nggak akan biarin, mana mungkin Aurel gue biarin bersama dengan anak muka datar itu, ucap Amar. Ngacak lo juga muka datar cuma karena ada Zahra lo sekarang sudah punya ekspresi, ucap Stephen. Cek lo jangan pernah samakan gue dengan bocah itu, ucap Amar. Jika Amar dan Stephen masih berdebat maka berbeda dengan Aurel yang sangat bahagia mendapat hadiah dari Kyle. Umi, lihat Aurel dapat topi dari Kyle, ucap Aurel. Tunggu, ini tulisannya apa Umi? Tanya Aurel menunjukkan tulisan di topi tersebut. Ini tulisannya Aurel dan Kyle, jawab Zahra.